Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Farizi, NIM 23334, kelas TIK angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa penerapan SGG dalam perkebunan. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan GIS? GIS atau Geographic Information System juga dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis atau SIG di Indonesia. GIS adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbagai geografis. Adapun manfaat ataupun kegunaan dalam GIS ini yaitu pertama, pemetaan lahan potensial. Teknologi GIS dan RS digunakan untuk melakukan pemetaan suatu lahan yang terdapat digunakan sebagai lahan potensial, menghitung perubahan luasan tanaman. Pemetaan luas tanah digunakan untuk monitoring perkembangan zona tanam setiap tahun. Pemetaan dapat digunakan menggunakan citra satelit atau foto udara. Yang ketiga, perhitungan pokok sawit pada bidang perkebunan. Salah satu manfaat GIS dan RS bisa digunakan untuk menghitung pokok sawit yang ditanam di area kebun dengan mengolah lebih lanjut menggunakan software pemetaan. Manfaatnya bagi pertanian, ada 7 manfaat bagi pertanian. 1. Digunakan untuk pemantauan budidaya pertanian. Manfaat GIS dalam bidang pertanian salah satunya dapat dimanfaatkan untuk memantau budidaya pertanian. Manfaat GIS dalam bidang ini dapat digunakan untuk menetapkan masa panen sampai dengan penghitungan secara tahunan. Dalam penentuan tempat pertanian dan masa panen ini ditentukan berkaitan pula dengan tanah. Apabila tanah yang digunakan dalam pertanian tidak gembur, maka akan sulit pula dalam panenan karena memang manfaat tanah dalam pertanian sangat mengaruh hasil pertanian. Yang kedua, digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Tahukah Anda, ternyata dengan penerapan GIS ini dalam bidang pertanian dapat membantu untuk menghindari hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman Anda. Hingga dengan demikian, menggunakan sistem pemanfaatan GIS dalam bidang pertanian ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya hama dan penyakit. Memang GIS memiliki manfaat untuk mengendalikan hama dan manfaat sianida juga dapat dimanfaatkan untuk membasmi hama karena kandungan dalam sianida efektif pula untuk membasmi hama. Dan yang ketiga, digunakan untuk menentukan sumber daya air. Dalam pemanfaatan ini, GIS hanya digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan data serta menganalisa data dalam menentukan sumber daya air yang dapat digunakan
untuk mendukung proses pertanian yang Anda lakukan. 4. Digunakan untuk menentukan 4. Digunakan untuk pemantauan produksi di bidang pertanian. Apabila aplikasi GIS ini dapat dibutuhkan dalam bidang pertanian karena aplikasi GIS dapat digunakan untuk membantu dalam menghasilkan produksi yang maksimal serta menghasilkan produksi yang memuaskan. Yang kelima, dengan mengetahui kerusakan lahan yang ada sebelum Anda melakukan penanaman dapat mengurangi kegagalan setiap Anda melakukan cocok tanam. Kerusakan lahan ini biasanya dikarenakan banyaknya hama atau juga karena berbagai hal lain seperti bencana alam. Namun ada satu bencana alam yang justru dapat menambah kesuburan tanaman dalam pertanian, yaitu vulkanik. Karena manfaat tanah vulkanik atau tanah yang kena abu vulkanik ini akan lebih menjadi subur dan gembur. Yang keenam, digunakan untuk menilai resiko usaha pertanian. Dengan menggunakan aplikasi GIS dapat membantu dalam pengolahan sumber daya pertanian dan dapat mempermudah untuk mengurangi resiko usaha pertanian karena Anda sudah mengetahui berbagai informasi tentang usaha pertanian dalam aplikasi GIS tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, digunakan untuk membantu dalam penetapan masa panen. Manfaat yang dapat Anda dapatkan ketika Anda menggunakan aplikasi GIS dalam bidang pertanian adalah Anda dapat dengan mudah menentukan penetapan masa panen dan tanaman yang Anda tanam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.